Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah pagi yang berkah ini kita jumpa kembali dalam kajian mau'izah, motivasi dan zikra bagi kita yang menginginkan agar hidup kita semua bisa lebih baik, bisa lebih menenteramkan dan tidak dilanda oleh kegelisahan. Kita lanjutkan kajian kita dari buku La Tahzan yang ditulis oleh Al-Qarni hafizahullahu ta'ala. Pada pagi hari ini kita masuk ke kajian ke-7 yang judulnya adalah Jangan berharap terima kasih dari seseorang, atau jangan menunggu terima kasih dari seseorang. La tantadrus syukra min ahad. Janganlah kau menunggu terima kasih dari seseorang. Kalau kita lihat dan perhatikan, Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk hamba-hambanya agar disyukuri, atau agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kadang-kala mereka melupakan bahwa ada zat yang telah memberikan nikmat itu kepada mereka dan mereka lupa mensyukurinya. Bahkan kadang-kala hamba itu mencela sang pemberi karena dianggap sedikit memberi, dianggap tidak banyak yang mereka dapatkan dari apa yang mereka harapkan. Tabiat mengingkari, kata Al-Qarni hafizahullahu ta'ala, membangkang, meremehkan adalah penyakit yang umum menimpa jiwa manusia. Karena itu, kata beliau, Anda tak perlu heran dan resah bila mendapatkan mereka mengingkari kebaikan yang pernah Anda berikan, mencampakkan budi baik yang telah Anda tunjukkan. Lupakan saja bakti yang telah Anda persembahkan. Bahkan tak usah resah bila sampai memusuhi Anda dengan sangat keji dan membenci Anda sampai mendarah daging. Sebab itu semua mereka lakukan justru karena Anda telah berbuat baik kepada mereka. Bahkan kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat At-Taubah ayat 74 yang artinya begini. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasulnya kecuali karena Allah dan Rasulnya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Seakan-akan kontradiksi ya, diberi nikmat tapi ada pembangkangan dan pencelaan terhadap sang pemberi itu. Coba Anda buka kembali catatan dunia tentang perjalanan hidup ini. Ya, beliau akan menceritakan bagaimana seorang ayah dan ibu telah membesarkan anak-anaknya, membesarkan mereka dari menyusui, menyuapi, membersihkan pipisnya, menggendongnya, kemudian mengelus-elusnya, menemani tidurnya, menumbuhkan dari mereka daging-dagingnya yang diperoleh oleh tangannya. Kemudian bahkan sang ayah atau sang ibu itu rela untuk tidak makan asal anaknya kenyang, bahkan mau bersusah payah agar anaknya bahagia. Namun apalacur, kata Al-Qarni, ketika sudah berkumis lebat, saya ulangi, tatkala berkumis lebat dan kuat tulang-tulangnya, anak itu bagaikan anjing galak
yang selalu menggonggong kepada orang tuanya. Saya ulangi ini mungkin banyak terjadi di antara kita, atau kepada anak-anak yang keluar dari fitrahnya. Namun apalacur, ketika sudah berkumis lebat dan kuat tulang-tulangnya, anak itu bagaikan anjing galak yang selalu menggonggong kepada orang tuanya. Ia tak hanya berani menghina, tetapi juga melecehkan, acuh tak acuh, congkak, dan durhaka terhadap orang tuanya. Cerita tentang Malin Kundang, kemudian Sang Kuryang, ya, menunjukkan bagaimana peristiwa ini betul-betul terjadi, walaupun mungkin itu legenda dan tingkat kebenarannya masih debatable, tetapi bahwa dongeng itu ada, dua orang yang terlaknat karena mengkhianati kebaikan orang tuanya, ya. Sang Kuryang dan Malin Kundang adalah contoh nyata dalam kisah-kisah di dunia kita, yakni di negara kita ini. Dan semua itu ia tunjukkan dengan perkataan dan juga tindakan. Bukan hanya kata-kata, tapi juga dalam tindakan. Karena itu, siapa saja yang kebaikannya diabaikan dan dilecehkan oleh orang-orang yang menyalahi fitrahnya, sudah seyogyanya menghadapi semua itu dengan kepala dingin. Tidak usah pening kepala kita, dingin aja, jangan panas dan terpanggang. Karena itu sudah fitrah manusia seperti itu. Namanya short memory, ya. Memorinya sangat-sangat pendek, dan mereka gampang lupa terhadap kebaikan orang-orang yang pernah berbuat baik kepadanya. Pemirsa rahimakumullah, dan ketenangan seperti itu akan mendatangkan balasan pahala dari zat yang perbendaharaannya tidak pernah habis dan sirna. Ya, ketenangan kita, kemudian sikap kita yang tidak menagih, tidak resah dengan apa yang mereka lakukan, akan menjadikan pertama kita tenang, kemudian kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu disadari bahwa ajakan yang saya sampaikan ini, kata Al-Qarni, bukan berarti saya mengajak Anda untuk berhenti beramal, tidak. Bukan, ya. Tapi Anda terus melakukan amal itu, dan jangan menunggu terima kasih dari orang yang kita beri kebaikan itu. Sebab pasti ada di antara mereka yang mengingkari terhadap apa yang kita lakukan, Anda lakukan. Buatlah kebaikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, demi Allah Subhanahu wa taala semata, bukan yang lain. Sebab kalau kita berbuat karena sebab lain, karena faktor lain, maka yang terjadi adalah kita tatkala orang yang bersangkutan itu tidak berterima kasih pada kita, pada Anda misalnya, maka Anda akan mengatakan, lah, sudah dibakasi kok nggak terima kasih juga. Sudah difasilitasi kok nggak berterima kasih juga. Sudah saya bantu sedemikian, tidak ada terima kasihnya. Perlu kita ingat bahwa wajibatuna al-musa'ad laysa intidhar syakr. Ya, kewajiban kita itu bukan menunggu terima kasih, tetapi menolong mereka, membantu mereka, dan memberi, bukan meminta, gitu. Ya, karena kita oleh Rasul diharapkan dan sangat-sangat diwajibkan untuk menjadi al-yadul ulya, laisa al-yadus sufla. Al-yadul ulya tidak pernah menunggu terima kasih dari orang lain, tapi mereka senantiasa mengucurkan kebaikan-kebaikan itu dan mengarungkan kebaikan-kebaikan itu, ya. Dia tidak pernah berpikir untuk orang lain bersyukur atau berterima kasih kepada dirinya. Sebab apabila kita menunggu terima kasih dari orang lain, maka kita akan terhenti untuk mempercepat kebaikan-kebaikan kita, karena kita
menoleh pada kebaikan yang pernah kita lakukan. Kalau kata seseorang itu, kalau Anda melakukan kebaikan laksana membuang tinja ya, yang setelah itu Anda lupa terhadap apa yang Anda pernah lakukan ya. Ini yang kemudian membuat kita lapang, dada kita tidak sesak karena ada orang yang kita berbuat baik kepadanya, maka kemudian yang bersangkutan tidak berterima kasih kepada kita. Tugas kita sekali lagi adalah memberi, bukan menunggu terima kasih. La tantadur syukra min ahad. Jangan kau pernah menunggu-nunggu, menanti-nanti terima kasih dari seseorang. Kemudian harus kita sadari pula bahwa yang kita lakukan itu memang betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang memberikan dengan ikhlas itu. Bismillahirrahmanirrahim, dalam surat Al-Insan ayat 9, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak mengharapkan balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Subhanallah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Tidak pernah terbetik dalam jiwa seorang yang berjiwa besar, seseorang yang memiliki harapan besar, niat besar lillahi ta'ala, dia tidak pernah terbetik dalam hatinya la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak pernah berharap mendapatkan balasan dari kalian, mendapatkan timbal balik dari kalian, mendapatkan terima kasih ulang dari kalian. Wala syukura, tidak pula juga menginginkan agar kalian menyatakan terima kasih, syukur Bu, syukur, terima kasih Pak, terima kasih Bu, dan tidak, kita tidak menunggu. Tapi kewajiban orang yang bersangkutan berterima kasih ya. Kewajiban yang bersangkutan berterima kasih. Kewajiban kita adalah memberi sehingga kemudian tatkala orang yang bersangkutan tidak berterima kasih, maka tidak apa-apa karena tugas kita telah selesai. Berarti kalau mereka berterima kasih itu kebaikannya untuk yang bersangkutan dan kita telah selesai, kebaikan kita telah selesai. Maka akan lebih rumit apabila kita telah selesai memberi tapi kita menunggu terima kasih. Nah, menunggu terima kasih adalah sesuatu yang menjadikan kita resah, kita gundah, kita berpikir sesuatu yang telah lewat ya. Karena kita telah melakukan kebaikan itu dan lakukan kebaikan yang lain tanpa menunggu terima kasih dari orang-orang yang pernah kita berikan kebaikan kepada mereka. Masih banyak orang berakal yang sering hilang kendali dan kacau pikirannya saat menghadapi kritikan atau cercaan pedas dari orang-orang sekitarnya. Terkesan mereka seolah-olah belum pernah mendengar wahyu Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan dengan gamblang tentang perilaku golongan manusia yang selalu mengingkari Allah. Dalam wahyu itu dikatakan dalam surat Al-Yunus ayat 12 disebutkan yang artinya begini. Tetapi setelah kami menghilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalan yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu, memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan ya. Begitulah orang-orang yang selalu melampaui batas itu, memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan ya. Jadi sering lupa, saya ulang kembali, sampai kepada Allah dia minta pagi ini oleh Allah dikasih jalan keluarnya, tetapi setelah itu apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan lupa lagi bahwa pernah mereka berdoa kepada Allah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersaramukullah. Begitulah sifat manusia ya. Sifat manusia itu diberi tapi kadang-kala ingkar, bukan hanya ingkar, mencela yang memberi. Kok saya diberi sedikit? Bukankah dia orang kaya, dia orang paling banyak hartanya? Lah katanya saya diberi segini. Nah,
kita kalau sampai terpengaruh oleh ucapan mereka, kita malah tidak akan berbuat lebih banyak dari apa yang kita rencanakan sebelumnya. Saya lanjutkan di paragraf terakhir. Anda tak perlu terkejut manakala menghadiahkan sebatang pena kepada orang bebal, lalu ia memakai pena itu untuk menulis cemoohan kepada Anda. Kita kasih pena, tapi pena itu malah oleh yang bersangkutan, yang disebut oleh Al-Qarni sebagai otak bebal, ya, al-ghabi, atau ya betul al-ghabi, ya. Al-ghabi itu jahil tapi berlapis-lapis kejahilannya. Dikasih suatu kebaikan, tapi dia membalas dengan keburukan, ya. Lalu ia memakai pena itu untuk menulis cemoohan kepada Anda. Dan Anda tak usah kaget, kata beliau, bila orang yang Anda beri tongkat untuk menggiring domba, gembalaannya justru memukulkan tongkat itu kepada Anda. Ya, seperti tongkat begini misalnya, ya. Ini kita kasih pada seseorang agar dijadikan sebagai bahan untuk menggembala kambing kalau ada gembalaan kambing, atau kita berikan pada yang bersangkutan untuk agar menggunakan ini untuk penyanggah kalau dia mungkin melakukan perjalanan jauh. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tongkat ini malah dipukulkan ke kepala kita, gitu, ke kepala orang yang memberi. Nah, tidak heran, itu memang ada orang seperti itu, gitu, ya. Walaupun mungkin kalau dibenturkan beneran ya kita tangkis lah, jangan dibiarkan orang itu sudah dikasih tongkat kok malah kita biarkan untuk memukul kepala kita, ya. Maksudnya adalah orang sering banyak lupa terhadap jasa-jasa orang yang memberikan kebaikan kepada yang bersangkutan, ya. Itu semua adalah watak dasar manusia yang selalu mengingkari dan tak pernah bersyukur kepada penciptanya sendiri yang maha agung dan maha mulia. Allah beri harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan harta kepada seseorang bukan untuk bersyukur, tapi dibuat untuk maksiat. Ya. Dia beri limpahan karunia yang sangat luar biasa, tapi nikmat yang diberikan itu bukan untuk mendekat kepada Allah. Semakin jauh, kemudian lama-lama dia mengira bahwa apa yang didapatkan itu karena otaknya, karena usahanya, sebagaimana yang terjadi pada Qarun, ya, atau mungkin juga pada Haman, termasuk pada Fir'aun, itu mengira bahwa apa yang mereka dapatkan, nikmat yang mereka dapatkan itu adalah karena kecerdasan otaknya, karena kecemerlangan otaknya, sehingga apa yang terjadi? Mereka lupa diri, linglung kepada Allah Subhanahu wa taala, linglung pada penciptanya, linglung bahwa itu diberikan oleh zat yang maha pemberi, dan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah, ya. Kepada Tuhannya saja mereka berani membangkang dan mengingkari, apalagi kepada saya dan Anda, atau kepada kita. Jadi agar kita senantiasa tidak dilanda gulana, tidak dilanda kesedihan, berbuatlah kebaikan, kemudian teruslah berbuat kebaikan walaupun ada orang yang tidak berterima kasih kepada kita. Berbuat baiklah, bahkan disebutkan tatkala kita menyumpal orang-orang yang sulit bersyukur itu, lama-lama mereka juga akan bisa bersyukur, ya. Ya, mereka bisa berterima kasih kepada kita. Walaupun kita tentu saja tidak mengharap, karena mengharap terima kasih dari seorang itu melahirkan kegundahan, melahirkan kesedihan yang bergumpal-gumpal di dada kita, di pikiran kita, dan hanya akan menghambat pekerjaan kebaikan kita selanjutnya, karena kita tertahan
menunggu terima kasih dari orang yang telah pernah kita melakukan kebaikan kepadanya. Jangan pernah menunggu terima kasih dari seorang, karena itu akan menghambat laju kebaikan kita ke depan. La tantadru syukra min ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.